Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Rabu 22 Februari 2023. Firman Tuhan malam ini terambil dari Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Kristus menggantikan kutuk kita. Mungkinkah keselamatan didasarkan pada perbuatan baik? Tidak. Pertama, karena tidak ada satupun orang yang bisa taat dengan sempurna memenuhi hukum Taurat. Kedua, karena hukum Taurat tidak menyediakan pengampunan dosa. Hukum Taurat justru menuntut kesetiaan penuh dari setiap orang untuk melakukan segala sesuatu yang tercantum di dalam hukum itu. Kita tidak boleh hanya sesekali menaati hukum Taurat, tetapi juga harus terus-menerus. Jika kita jujur, maka harus selalu jujur setiap saat. Melakukan hukum Taurat harus menyeluruh, bukan yang satu dilakukan dan yang lainnya tidak. Jika seseorang setia beribadah, tetapi ia berzina, maka orang tersebut tetap dikatakan terkutuk. Kesimpulannya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Itulah arti kehadiran Kristus bagi dunia ini. Kristus yang tidak berdosa berkorban dengan menjadi terkutuk menggantikan kita, manusia yang terkutuk. Pengorbanan itu ditempuhnya dengan tergantung pada kayu salib. Padahal dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itulah tebusan sejati yang dilakukan Kristus bagi kita. Berdasarkan tata ibadah GPIB dan surat edaran Majelis Sinode GPIB menjelang Rabu Abu tahun 2021, kita diajak untuk memulai ziarah iman di masa-masa Prapaskah. Perayaan Rabu Abu adalah awal masa penyesalan, perkabungan, ratapan, serta peringatan terhadap ancaman serta seruan pertobatan atas dosa yang kita lakukan. Yesus Kristus, Anak Allah, rela menempuh jalan sengsara dan menderita tersalib untuk menyelamatkan kita. Abu atau debu hanyalah simbol, seperti halnya air dan roti, tentang kemurkaan serta kerapuhan kita sebagai manusia berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Intinya dalam perayaan Rabu Abu, fokus utama penghayatan kita adalah derita dan sengsara Yesus Kristus. Jangan tergantikan oleh simbol, tanda, atau cara yang digunakan. Doa malam ini, ya Kristus penebus kami, terima kasih karena Engkau rela terkutuk demi kami yang berdosa ini. Tolong ajari kami agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.